Saya masih akan di materi tentang sistem bilangan ya, karena kalian harus bisa kemudian memaknai dari bilangan biner dan bilangan heksadesimal. Saya akan share. Ya, materinya simpel ya di sisi bahasanya, tapi sebenarnya ini cukup dalam kalau secara puisi gitu ya. Ada simbol, makna, kapasitas, dan operasi. Kalau kita renungkan, sebenarnya semua yang tampak di hadapan kalian melalui komputer, yang mulai dari huruf, angka, kemudian suara ya, sampai hari ini, apa yang kalian lihat wajah saya dan suara saya melalui perangkat kamu, itu sebenarnya adalah simbol dari sebuah fakta. Faktanya adalah saya nih ada di ruangan. Ada di ruangan di kampus Setiabudi, itu adalah faktanya saya. Tapi ketika nyampe di hadapan kalian, walaupun seakan-akan sama persis dengan saya, tapi sebenarnya itu bukan saya, ya kan? Bisa disadari bahwa apa yang sekarang kamu tangkap oleh indera visual mata, oleh pendengaran, kalau diraba kan nggak bisa ya, karena kita belum ada sensor yang bisa, misalnya ada angin sepoi yang bisa keluar dari komputer, apa peripheral device-nya kemudian masuk ke kita, kecuali kalau kamu nonton di bioskop 4D ya, mungkin kan sudah ada tuh yang kursinya bisa diputer-puter, kalau ada percikan air juga kadang ada asapnya, ada percikan airnya. Ada yang pernah nonton 4D? Bioskop 4D bukan hanya 3D. Saya juga belum sih, tapi katanya di CGI PVJ itu ada kalau lagi ada filmnya ya. Nanti mungkin bisa kita cari kita usulkan ke himpunan kalau mau kunjungan industri menyaksikan film 4D gitu ya. Seperti apa UI-nya. Oke, itu saya mencoba untuk ngajak merenung sebentar bahwa kalian yang seakan-akan ada di hadapan saya semua ini sebenarnya adalah simbol atau representasi dari fakta sebenarnya yaitu diri kamu. Yang mana dari diri kamu itu kemudian ditransformasi, diubah bentuknya menjadi bit satu dan 0. Tapi hebatnya, keleluasaan yang diberikan oleh Tuhan dan hebatnya manusia yang tidak pernah menyerah untuk menggali teknologi, maka bisa dibuat dari satu dan 0, dirangkai kembali menjadi bentuk yang mirip dengan kenyataannya. Ya kan? Sekarang wajah saya ya sama persis lah gitu ya. Tapi itu bukan saya gitu ya, representasi atau simbol dari saya. Nah, karena di dalam dunia teknologi informasi kalian sebenarnya akan berurusan dengan satu dan nol, maka di sistem bilangan ini kita akan belajar sistem bilangan biner, yaitu satu dan nol. Tapi kalau kita langsung memahami bilangan satu nol untaian bit gitu ya, yang mana sekarang kalau kamu punya komputer itu lebar dari RAM kamu. Ya, kalau maksudnya satu RAM-nya itu udah, atau kapasitas RAM-nya udah berapa ya? 16 giga ya? 16 giga, 64 giga gitu ya. Itu kan tapi sebenarnya dia adalah isinya 1010 mulu. Cuma bagaimana dari 10 itu dimaknai. Nah, nanti ada dimaknai. Dari satu dan nol itu dimaknai menjadi bentuk-bentuk yang akhirnya muncul di hadapan manusia kembali ke bentuk seperti alam semesta. Tapi sebenarnya kita punya semesta yang berbeda di dalam komputer kita. Nah, ketika simbol itu kemudian dimaknai sesuai dengan makna yang difahami oleh manusia, maka kita juga perlu peduli bahwa simbol itu punya kapasitas. Ya, jangan sampai kita
kalau mau menyimpan sesuatu di dalam simbol, itu melebihi dari kapasitasnya, maka nanti akan terjadi yang namanya overflow. Kalau kamu nanti pernah ngoding, misalnya bilangan integer, ditambah dengan sebuah bilangan integer, hasilnya integer positif ditambah integer positif, hasilnya kok negatif gitu ya. Itu salah satu tanda adalah kalau kamu pakai sort integer ditambah dengan sort integer, hasilnya itu harusnya disimpan di long integer. Karena kalau masih di sort integer bisa jadi hasil penjumlahannya sudah melebihi dari kapasitas tipe data yang kita pesan. Akibatnya hasilnya menjadi kacau. Overflow itu urusannya dengan kapasitas. Sesuatu yang disimbolkan di dunia nyata kadang seringkali memerlukan yang namanya operasi. Ya, operasi itu misalnya kalau matematik ya ditambah kali bagi kurang. Kalau berupa string dipotong-potong, dipotong di tengah, dipotong di kiri, dipotong di kanan, gitu ya. Oke, ini jadi urusan informatika itu berawal ceritanya dari simbol, makna, kapasitas, dan operasi. Nanti habis dari sistem bilangan ini, kita akan bicara tentang representasi data, di mana semuanya dinyatakan dengan 1 dan 0. Oke. Sistem bilangan desimal adalah sebuah sistem bilangan yang ada di kepala kita. Sejak kamu bisa diajak bicara oleh orang tua kamu, maka oleh orang tua kita, saya juga, kepala kita sudah dikoding dengan bilangan desimal. Ya, masih ingat kamu diajari angka-angka? Kalau angka 3 kayak kelelawar gitu ya, angka 5 kayak kuda dan sebagainya. Nah, itu adalah simbol-simbol yang dikodingkan oleh orang tua kita atau sekeliling kita ke kepala kita. Nah, ini adalah simbol untuk sistem desimal. Kenapa disebut desimal? Desimal itu 10 artinya bahasa Sanskerta. Karena simbol yang kita pakai dalam bilangan desimal itu adalah sebanyak 10. Tapi bukan 1 sampai 10. Yang kita pakai adalah 0 sampai 9. Tapi dengan simbol 10 ini, kita kalau kita perpanjang digitnya gitu ya, misalnya bilangan desimal tapi digitnya sampai 9. Maka itu belum bisa untuk merepresentasikan angka 1 triliun. Angka 1 triliun itu berarti digitnya berapa? Paling minimal. Jumlah digit desimalnya berapa? Hilman Zaldi, kalau 1 triliun. 12 mungkin, Bu. 12. 12 itu nolnya 12 kan? Iya, Bu, betul. Nolnya 12, berarti dia 999 miliar ya? Ya, ya kan? Kalau digitnya 12 kan berarti 999 miliar. Kalau 1 triliun harus nambah satu lagi tuh. Jadi 13 Oh iya, berarti 13 bit kan? 13 digit iya, ya. iya, Bu. Oke. Oke, baik. Nah, maknanya seperti apa sih? Simbol 0 itu kita pakai untuk makna tidak ada apa-apa, gitu ya. Kalau dia berupa 1 digit. Sedangkan 1 adalah jika seperti ini. Kalau kita bicara ayam, ya ayamnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah makna yang diajarkan di coding kepada kita. Jadi kalau lebarnya 1 digit, maka kita hanya bisa menyimpan 0 sampai 9. Kalau 2 digit, 00 sampai 99 sampai 99, 0 sampai 99. Tadi kalau 13 digit, maka angka yang tertinggi adalah berapa tadi? 1 triliun 999 miliar gitu ya. 999.999.999, kira-kira begitu. 9 triliun, berarti kan semuanya digitnya 9. Itu berarti 9 triliun 999 M dan seterusnya. Nah,
Karena kita menggunakan sistem desimal, tadi kita udah bicara 1 triliun, maka digit kedua, digit ketiga, digit keempat kalau kita berangkat dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu nanti disebut sebagai, kalian sudah bilang tuh kemarin, Tesar coba. LSB singkatan dari apa Tesar? LSB sama MSB. L-nya tuh left Bu. Left apa list? Apa list? Kiri atau kecil? Artinya Kecil, list. kecil ya, least significant bit. Sedangkan yang kanan adalah M ya, MSB ya, maximum significant bit. Gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara desimal, maka LSB yang paling kiri itu maknanya adalah satuan. Sedangkan yang tengah itu adalah 50-an. Jadi kalau saya punya 5 di tengah, berarti sebenarnya saya punya 5 bendel. Ya, kalau dulu saya waktu SD itu ada lidi yang dikaretin gitu, satu karet isinya 10. Jadi kalau saya punya 5 karet puluhan, 5 karet yang per karetnya ada 10 lidi, berarti saya punya 50-an. Ini kalian sudah sangat familiar. Nah, ketika nanti kita berpindah ke sistem yang bukan desimal, nah siap-siap ya. Ketika kita berpindah ke sistem yang bukan desimal, yaitu bilangan biner dan heksadesimal, atau mungkin okta, bilangan oktal, bilangan berbasis 8, maka yang kita pegang adalah pola ini. Jadi orang matematika itu sudah membuat pola yang generik lah ya, sangat sangat stabil dan teratur gitu. Jadi nanti kita akan berpegang bahwa, nih lihat ya, satuan itu adalah 10 pangkat 0. Jadi nanti kalau kita ganti dengan bilangan desimal, salah, bilangan biner, 10 ini diganti dengan 2. Kalau kita ganti dengan heksadesimal, 10-nya diganti berapa? Halo, diganti berapa 10-nya? Heksadesimal. Nah, itu berbasis, kalau belum pernah dengar, heksa itu 6, desimal itu 10. Jadi heksadesimal itu 16. Jadi nanti kita akan bermain-main di angka 10. Ini akan kita ganti dengan angka 2, kita ganti dengan angka 8, kita ganti dengan angka 16 gitu ya. Kita ganti dengan angka 2, kita ganti dengan angka 8 ya. Nah, sehingga kita harus sudah mulai familiar. Oke, coba tes dulu. Kalau saya bilang 2 pangkat 0, berapa? Alfi? 1 Bu. Hah? 1. 1. 16 pangkat 0. 1. 1. Kenapa seperti itu? Karena Yang pangkatnya 0, 1. iya, orang matematika menyatakan sebuah bukan aksioma ya, sebuah kesepakatan lah ya, bahwa berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 8 pangkat 0 juga 1. Oke, kalau 2 pangkat 1, Alfi Miftah berapa? 2 Bu. 2. Kalau 2 pangkat 2, 4 Bu. 2 pangkat 2, 4. Oke. Krisna Satria. Kalau 16 pangkat 2 berapa? Tanya ke kalkulator boleh. Dua lima enam Bu. 256. Oke. Rival kalau 16 pangkat 3 berapa Rival?
4096. 4096. Oke. Rikandi. 2/4. Berapa? Berapa, Riki? Enggak, diulang, aku enggak kedengeran. Berapa? 16. 16. Oke. Rizky Hadistia Mukti. Kalau 2/5 berapa? 20. Hmm. 18. 20. Coba. Itu kan tadi 2/4 sudah dihitung tuh. Berarti kan tinggal 16 kali 2. 2. Karena apa? Karena 2/5 itu adalah sebenarnya 2/4 dikalikan dengan 2/1 gitu ya. Jadi berapa? 32. Oke, betul. 32. Rifki Fajrian Akbar. 2/6 berapa? Berapa Rifki Fajrian? Ya, Bu. 2/6 berapa? 2/6 256, Bu. 2/5 itu 32. Kalau 2/6? Bentar, Bu. 250. Bukan. 32 kali 2 masuk 256. Hmm? 128. Berapa? 128. 128 itu 2/7. Ya, 128 itu 2/7. Jadi berapa 2/6? 64, Bu. Maaf. Nah, iya, betul. 64. Maaf. Iya, oke. Nah, 2/7 itu baru 128. Desimalnya ya ini ya. Karena apa? Karena kepala kita itu isinya desimal. Jadi kita selalu pengen mengkonversi bilangan biner itu nanti ke desimal. 2/8 desimal, 2/8 2 juga desimal sih, 8 ini juga desimal, tapi hasilnya 2/8 itu baru 256. Maka kamu lihat di sini ada ketemuannya kan? Ketemu tuh. Antara berapa? 16/2 dengan ayo berapa? 16/2 dengan 2/8. 2/8. Itu hasilnya sama 256 ya. Oke. Kenapa? Karena 16 itu sebenarnya adalah 2/4 berapa? 4 ya. 16 itu adalah 2/4 dipangkatkan lagi 2 tuh. Maka pangkatnya menjadi pangkat 8 ya. 2/4 dipangkatkan lagi 2. Berarti 2/4 kali 2. 2/8. Jadi sebenarnya antara kalau misalnya 16/1, nah 16/1 itu juga sama dengan 6, ini tadi ya, nih. 2/4 itu sama dengan 16/1. Nanti juga banyak dipakai gitu ya. Jadi ketemunya 2/4, 2/8, 2/12, 2/16 gitu ya.
Jadi 4 kalinya ya, 4 pangkatnya itu hubungan antara bilangan biner dan bilangan heksadesimal. Oke, ini pemanasan, tapi ke depannya kalian 1 tahun ini mungkin akan banyak berurusan dengan bilangan biner dan heksadesimal. Gitu ya, jadi bukan agak gila sedikit, tapi memang otak kita sepersekian harus bicara dalam bahasa biner dan heksadesimal. Oke. Sebentar, ini kalau anotasinya dimatikan. Oh, di sini anotasinya. Saya clear dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kalian sudah baca slide ini nggak? Udah kan? Nah, ada nggak slide yang paling kamu suka? Yang slide keberapa? Ini slide buat ngombalin pacarmu nanti. Ini kan? Ini buat ngombalin pacarmu nanti ya. In the world of binary, I wanna be 0. So you can be the only one for me. Ini di dalam dunia binary itu isinya hanya 1 and 0. Oke, termasuk nanti kamu, oh ada ya, bikin surat cinta pakai bilangan biner. Baik, ini bilangan biner isinya 0 dan 1 dan kemarin kamu sudah sudah berlatih untuk membuatnya. Yang ini, terus kemudian ini adalah proses untuk memaknai bilangan biner. Kalau ada bilangan seperti ini 10 10 10 10. Ini kalau dia bilangan biner sebenarnya desimalnya berapa sih? Maka caranya adalah punya banyak cara, tapi ini yang paling terstruktur lah ya kira-kira ya. Jadi nilai dari binernya dikalikan dengan pangkat basisnya. Ya, bilangan basisnya itu adalah bilangan 2 pangkat berapanya. Dimulai tadi hitungannya dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan seterusnya. Sehingga bilangan ini adalah 0 kali 2 pangkat 0, ya, ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 3, ditambah 1 kali 2 pangkat 4, kemudian 1 kali 2 pangkat 5, dan terakhir adalah 1 kali 2 pangkat 7. Jadi yang nolnya sebenarnya bisa didongkar. Kemudian totalnya dijumlahkan, itu adalah cara mengubah dari bilangan biner ke bilangan desimal. Kalau sebaliknya bagaimana? Nah, ini ada cara sendiri ya. Jadi ketika kita punya biner, berarti di kepala kalian mulai hari ini dimasukkan notion ya, atau lingkaran yang berupa bilangan biner. Dan ada bilangan desimal. Maka kalian diminta untuk bisa mengkonversikan kalau nemu bilangan biner, makna desimalnya berapa sih? Nah, ini adalah cara ini ya. Cara yang pertama ini adalah dari bilangan biner ke desimal. Sebaliknya, kalau diketahui desimal, bagaimana bentuk binernya? Nah, itu kalian harus punya ya, harus bisa. Ini jurus 1, ini jurus 2. Nah, untuk belajar jurus 2, ada operator yang paling pokok di dalam informatika. Operasi terhadap bilangan integer, yaitu diff dan mode. Ada yang bisa jelaskan ke saya apa makna operator diff dan mode? Sudah pernah belum ngoding pakai diff dan mode? Sahrul Akbar pernah di pemrograman apa gitu?
Div dan mod dikenalkan? Tes dulu deh kalau gitu. 8. Div 3. Hasilnya berapa, Sahrul? Oke, belum tahu ya. Ada yang tahu? Chandra Kirana tahu? Div dan mod? Belum, Bu, belum tahu. Oke, ya. Div itu adalah hasil bagi, tapi yang diambil bilangan bulatnya saja. Pecahannya dibiarkan menjadi sisa. Maka mod itu adalah sisanya, gitu ya. Sedangkan div itu adalah hasil baginya. Ini hasil bagi. Contoh nih misalnya. Kalau kamu berbicara melalui telepon dengan pulsa suara, dengan bukan data ya. Kemudian kamu menghabiskan waktu 142 detik. Detik itu lama loh ya. Kalau nahan nafas ini udah luar biasa, nggak kuat kita kalau nahan nafas ya. Tapi kalau tidur ya nggak kerasa. Oke, kalau saya tanya, Saiful Akbar berapa menit itu? 142 detik berapa menit? Coba tanya ke ChatGPT yang buka. ChatGPT. Tanya, berapa menit? Bagaimana cara menghitungnya? Gimana, Chandra? Iya, 1 menit. Gimana? 2 menit. 2 menit. Oke. 2 menit sisa berapa detik? 22 detik. Betul, 22 detik. Jadi, 142 detik itu kalau mau cari menitnya, maka pakai operatornya adalah apa? Div atau mod? Div. Div. 142 div berapa? 6. 60. Nah, kalau mau sisa detiknya, sisa detiknya adalah 142 mod 22. 142 bukan mod 22, mod 60. Oh. Nah, jadi sisa bagi dari 142 terhadap 60 itu adalah 22. Karena 22 kan udah nggak bisa kalau pengen dibagi ke 60 orang dipecah-pecah. Jadi ibaratnya gini deh, kamu punya permen. Permen Kopiko lah ya. Tahu permen Kopiko? Kalau mau dibelah susah nggak itu? Nggak gigit, Bu. Digigit. Susah gigitnya. Kecuali kalau permen Sugus, pernah makan permen Sugus? Nah, Kan dia lembek gitu ya. Nah, itu kalau digigit dibagi 2, yang segigit kamu sisanya kamu kasih temanmu, masih agak mudah tuh digigit. Kalau permen Kopiko masa dimut dulu separuh sisanya dikasihin teman. Jijik juga gitu ya. Nah, jadi misalnya kamu punya 9 permen. Terus temanmu itu ada 4 orang. Dibagi rata. Maka masing-masing orang dapat berapa? 2, Bu. 2. Ada 1 permen yang sisa kan? Iya, karena susah 1 permen kopi dibagi 8. Nah, itu berarti 9 mod. Berapa tadi? Mod 8. Salah. 9 mod 4 itu adalah sisa 1, sedangkan 9 div 4 adalah 2.
Oke, bisa difahami? Div dan mod. Ini adalah dasar untuk mengkonversi jurus 2 ya. Dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nanti div dan modnya terhadap 2. Tapi guys, gini, div dan mod ini adalah menjadi senjata kita di pemrogram. Coba kalau kamu disuruh ngecek sebuah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Tahu nggak kamu apa sifat bilangan genap? Arinal Haq, bisa kasih masukan? Bilangan genap cirinya apa? Bisa dibagi 2, Bu. Bukan bisa. Habis dibagi Habis dibagi 2. Bilangan itu sendiri. bukan, itu mah bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, itu berarti bilangan prima, ya. Nah, bilangan prima juga punya karakteristik sendiri. Nah, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Berarti pakai div atau mod untuk tahu habis itu. Habis kan berarti nggak bersisa kan? Berarti gimana? Oke, Dip. Pakai div. 3 div 2. Hasilnya berapa? 3 div 2 hasilnya? Halo, 3 div 2 hasilnya berapa? Punya permen 3 dibagi ke 2 orang. 1,5, Bu. 1,5 Bu. Kan nggak boleh dipotong permennya, permen kopiko. Nggak boleh diemut dulu baru dibagi. 1, Bu. 1 sisa, Sisa 0,5. bukan sisa 0,5, sisa Sisa 1. 1. Sisa 1, Bu. Sisa div. Ya, untuk tahu sisanya 1 pakai operatornya div atau mod? Mod. Mod, ya. Mod. Jadi 3 mod 2 F bilangan mod 2 tidak sama dengan 0. Nah, gitu ya. Then berarti apa? Ganjil atau genap? If bilangan mod 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan bukan tidak sama dengan. Ayo, then ganjil atau genap? Halo? Genap, Bu. Genap karena habis dibagi 0. Ya, ini berarti dia then J sama dengan genap. Nah, ini bisa kamu perkaya nih. Bu, oke, bilangan genap dan ganjil itu dibagi di mod 0. Kalau modnya 0 berarti genap, kalau modnya sama dengan 1 berarti dia ganjil. Coba, berapa ya? Kamu sebut bilangan ganjil berapa? Kalau mod 2 pasti hasilnya 1. 99. Mod div 2 berapa? Ayo, 99 div 2 berapa? 45 ditambah 4 ya? 49 kan? 49. Kalau mod 2? 1 ya, 1. Nah, kamu sudah bisa punya senjata nih nanti untuk ngoding bahwa kalau mau ngecek sebuah bilangan itu genap atau ganjil, kita bisa menggunakan operator mod dengan basis pembaginya 2. Dengan cara yang sama, kamu bisa mengecek apakah sebuah bilangan itu kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, kelipatan 6, kelipatan 7, kelipatan 8. Itu gampang aja dengan pakai menggunakan mod 8, mod 9, dan seterusnya. Itu bilangan kelipatan 9. Riyadus Shalihin, kamu pernah ingat nggak ada namanya tahun yang disebut sebagai tahun kabisat? Coba cari di internet, apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat adalah
Oh, tahun yang memiliki 1 hari ekstra, Bu. Tahun yang 1 hari ekstra yaitu tanggal berapa? 29 Februari. 29 Februari. Ciri dari tahun kabisat adalah Setiap 4 tahun sekali, Bu. setiap 4 tahun sekali. Dan bukan kelipatan 100 ya. Jadi kalau tahun 2000, walaupun dia bisa habis dibagi 4, tapi karena kelipatan 100, tahun 2000 itu bukan tahun kabisat. Hmm. Nah, berarti orang yang lahirnya tanggal 29 Februari, ulang tahunnya berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Jadi kalau kamu nanti punya pacar, punya istri, punya suami yang lahirnya 29 Februari, hemat tuh. Ngasih kadonya cukup 4 tahun sekali. Nah, kalau tahun kabisat berarti kita tinggal F tahun. Mod 4 sama dengan 0 dan mod 100 tidak sama dengan 0. Itu maka tahun itu adalah tahun kabisat. Nah, itu cara orang informatika mengecek beragam sifat ya dengan operator div dan mode. Oke. Nah, kenapa di sini saya menekankan operator div dan mode karena itu adalah senjata yang sangat penting untuk programmer. Harus bisa, ya. Harus bisa. Awas, nanti ujian pasti keluar itu div dan mode. Oke, saya bersihkan layarnya. Dan kita maju ke bagaimana senjata yang kedua ya. Yaitu kalau dari desimal, pengen diubah ke bilangan biner. Pakai operator div dan mode. Oke. Oke, caranya seperti apa? Saya tulis aja di sini. Begini, cara menulisnya. Walaupun ini bukan satu-satunya cara ya, kalau kamu cari di YouTube juga banyak. Misalnya 170 itu mau kita ubah ke bilangan biner. Maka tadi kita menggunakan operator mode. Operator mode 2. Kemudian sisanya ditulis di sini. Ya, coba saya tanya. 170 kan genap ya? Kalau di mode 2 berarti di sini salah. Di sini, aduh, sebentar. Nah, gini. N, gitu ya. Ini adalah bilangan dasarnya. Bilangan dasarnya. Div-nya ditaruh di bawah. Mode-nya ditaruh di kanan. Nah, ini nanti terus diulang-ulang. Hasil div-nya berapa. Hasil mode-nya berapa. Nah, kesimpulannya adalah hasil terakhir, ini misalnya X gitu ya, ke atas. Dijejer ke atas. Mulai dari bawah. Itu adalah hasil dari bilangan binernya. Jadi saya contohkan misalnya begini, 170 itu kalau di div 2 hasilnya adalah berapa? 85. Oke? 170 dibagi 2, 85. Setuju ini? Udah masuk di kepalanya? Nah, waspada ya, ini waspada. Sisanya adalah 0. Oke, nanti kamu tugas bikin video kayak gini untuk beberapa bilangan biner yang desimal ditugaskan. 85 div 2 tak ambil yang 84 karena sisa pasti 1 nih karena bilangan ganjil. 84 dibagi 2 berapa? 42, Bu. Oke. 42, Bu. Ya. 42 dibagi 2 hasilnya berapa? 21, Bu. Oke, sisanya? 0. 0. Bentar. 21 dibagi 2? 10, Bu. 10. Sisa? Sisa 1, Bu. 1. 10 dibagi 2 hasilnya? 5. 5. 5, Bu.
Sisa 0. 0. Dibagi 2, 5 dibagi 2, Bu. Sisa 1. 2. Sisa 1. Satu lagi nih, udah 2 dibagi 2 hasilnya 0. 0, Bu. 1. 1, Bu. Maksudnya sisa 0. Sisa 0. Nah, hasilnya berapa? Ke sana, dijejer ke atas. Jadi, dari paling ujung, ini saya jejer 1, terus ini 0, ini 1. Bu, izin dulu, Bu. Ke toilet, ke kamar mandi. Oh iya, boleh. 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Ya. Nah, ini sama ya dengan yang tadi kita kerjakan. Salah. Itu adalah kotak coret. Maksudnya adalah 170 tadi bilangannya adalah menjadi seperti ini ya. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 4 jejer. Ini juga tadi sudah kita buktikan. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Oke, caranya seperti itu. Kalian bisa anotasi juga? Coba, saya challenge sebentar. Masih di sini deh, kalian tulis di sebelah mana ya? Papan tulis, share. Coba kalau bilangannya 25. Nah, ada yang mau nyoret-nyoret di sini? 25 dibagi, dan seterusnya. Silahkan ditulis di sebelah sini. Ini yang saya hapus nih. Ada Dava? Dava, halo Dava. Saya Bu hadir bisa. Ya, oke. Kamu bisa share screen nggak? Bisa Bu. Oke, saya pengen kamu mempraktekkan. Coba konversi 25 desimal ke bilangan biner. Bisa? Pakai div dan mod tadi yang barusan saya kotak. Oke, boleh. Bentar. Pakai papan tulis. Ya, silahkan. 25 dari atas. Garis. Ya. Oke. 2. Ya. Sebelah kirinya ditulis 2. Berapa hasilnya? 12. Sisa? Ya.
Mm-mm. Oke, jadi bilangan binernya berapa? 1, 0, 0. Kok satunya 2? Ini 1. Oh ya benar. 1, 1, 0, 0, 1. Oke. Ya, ini hasilnya ya. Oke, biarkan dulu papan tulisnya. Riantu Bustomi. Coba kamu nyoret juga di sini. Kamu mau angka berapa? 60, 67, 65. Oke, coba 65. Masih. Dia mau kemana? Anotasi, ada anotasi nggak di ininya? Di screen kamu? Annotation gitu di kendali zoom-nya. Nah, itu udah bisa. Tapi ini Biagi. Ya udah, Hillary udah muncul tuh. Bu, salah pencet. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak begini kan kita nggak tahu kalau kamu tulisannya jelek banget. Nggak lanjutkan. Ya, 65. 65 sisa 1. Oh ya, hasilnya 30 berapa? Oke, bentar. Sisa. Ya. Mm-mm. Ya. Dua. Nol. Mm-mm. Satu lagi. 1. Sisa 0. Oke, bisa ya. Berarti bilangan binarnya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nolnya ada 5 tengah. Oke, baik. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita bisa mengubah angka ini ke bilangan heksadesimal. Ya, heksadesimal itu simbolnya dulu. Simbol yang kita pakai adalah 0, 1, sampai 9. Ini kan baru 10 angkanya kan? Nanti ada A, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F. Nah, A, B, C, D, E, F ini kalau kita maknai desimalnya, A itu berarti 10, B itu berarti 11, C itu 12, kemudian D itu adalah 13, kemudian E itu adalah 14, dan F itu adalah 15. Ya, itu simbol yang dipakai. Baik. Jadi, kalau misalnya 25 desimal mau diubah ke bilangan heksa, maka nanti kita convert ke sampai 15 ya. Dibaginya gimana? 25
dibagi dulu bukan dengan 2, melainkan dibagi dengan 16. Dapat berapa 25 dibagi 16? Ayo, dapat berapa? 1 dong, ya. Tuh. Sisanya? 9, Bu. 9. Maka 25 basis 10 itu artinya maknanya sama dengan 11001 sama maknanya dengan 19 basis 16. Gitu ya. Jadi dari 19 tadi adalah dari sini. 25 dibagi 16 dapat 1 sisa 9. 9 sudah nggak bisa dibagi. Jadi tidak bisa ditulis di bawahnya lagi karena udah lebih kecil daripada 16. Kita contoh lagi kalau 65. 65 dibagi 16. Dapat berapa? Ayo, berapa? 16 kali 4 ya? 4, Bu. Iya, ada 4 sisa 1. Jadi 65 basis 10 itu sama dengan 4 1 bilangan berbasis 16. Satu lagi deh, supaya agak seru. Misalnya, kalau 2416 dibagi 16. Coba kamu hitung di kalkulator. Berapa? 151, Bu. 151. 151. Betul, Bu. Sisa? Nggak ada sisanya, Bu. Oh, langsung 0. Sisa 0 ya, sisa 0. Oke. 151 dibagi 16 lagi. 9. 9, Bu. Sisa 1. 9 sisa 1. Berarti 9 sudah lebih kecil ya dari 16. Kita stop. Maka 2246 desimal. Nah, nulisnya sekarang sudah mulai harus disiplin pakai basis ya. Jadi inilah sekarang kamu sudah bicara lagi bahwa simbol yang macam-macam maknanya bisa sama. 9, 10 basis 16. 910 basis 16. Itu maknanya sama dengan 9 maknanya sama dengan 2246. Oke, bentar. Brian mode Wong Tulus tampil. Apa Hendra ngomong apa? Waktu Wong Tulus tampil.
Maaf ya, ada Pak Kaprodi mesin. Oke. Nah, jadi dari lembar kerja ini kita sudah belajar mengkonversi apa tadi? Dari desimal ke biner dan dari desimal ke heksadesimal. Coba dihapus layarnya, kita belajar lagi. Tadi siapa yang punya papan tulis ini? Nah, oke. Saya tuh pengen belajar yang nyoba angka yang ada keluar A-nya. Misalnya A atau B atau F gitu ya. Apa ya kira-kira ya? Yang angkanya gede kali ya. Misalnya berapa? 67.815. Oke, tolong kalkulatornya siap. Ini kalau dibagi 16 berapa hasilnya? Belum tentu juga, ini nanti ada AB-nya ya. Berapa? Sebentar, jangan gitu deh. Jangan, ini angka besar nggak menjamin dapat itu. Saya kontrak dulu. Oh, di sini saya bisa. 256 ditambah 15. Nah, ini aja deh. 273. Oke, dibagi 16 berapa? 17, Bu. Dapat 17 sisa? Sisa 1, Bu. Sisa 1 ya. Waduh. Ulang. Dapat 17 sisa 1, berarti jangan 273, tetapi 271. Berapa hasilnya? 16, Bu. 16 sisa? Sisa 1. Mosok sisa 1? Enggak. Sisa 15. Sisa 15 ya? Dapat 16 sisa 15, terus 16 dibagi 16, dapat 1 sisa 0. Oke? Nah, ini contoh yang agak bagus nih untuk memberikan kompleksitas. Diubah ke sana. Bukan diubah, dijejer. Jangan sampai bilangan heksadesimalnya adalah 1015. Salah ya? Harusnya berapa? Berapa, Chandra? 1015 tadi simbolnya apa? Ayo, 5 F. Jadi ini adalah 10 F. Basis 16. Gitu ya. Jadi kalau sisanya di atas 10, maka misalnya 271 dikurangi 5. Misalnya 260 dikurangi 5. 6 gitu ya. 266 itu kalau dibagi 16 dapat 16 sisa 10. Ini dibagi 16 sisa 1 sisa 0. Maka kalau diubah ke bilangan heksa adalah 10A. Ya. Kenapa? Karena 10 itu disimbolkan dengan huruf A di dalam heksadesimal. Oke, bisa dipahami ini? Nah, 1 jurus lagi. Saya tambahkan 1 jurus lagi. Jadi jurusnya sekarang kita udah punya 3 lingkaran. Ya. Jadi kalau kamu pendekar Shaolin, kamu sudah bisa terbang dari 3 lingkaran, 3 bukit
bukit desimal, bukit apa? Biner, sama bukit apa? Heksadesimal. Heksades gitu ya. Tadi di layar temanmu yang di layarnya Galang, tadi kita sudah belajar bagaimana bergerak, melompat, terbang dari bilangan desimal ke bilangan biner dan dari bilangan desimal ke bilangan heksa, yaitu dengan cara di div dan mode dengan 2 dan div mode dengan 16. Dijejer, habis itu disusun dari bawah ke atas. Terus diungkapkan ke simbol, kalau di atas 10 maka pakai A, B, C, D, E, F. Itu kalau heksadesimal. Yang ini tadi adalah jurus nomor 2. Sekarang kita punya jurus ini, saya kasih nomor 3. Jurus nomor 1-nya mana? Tadi pertama kita udah belajar dari bilangan biner ke bilangan desimal, dikalikan tadi ya. Dikalikan dengan apa, dengan apa, dengan apa tadi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, sekarang jurus nomor 4 juga caranya akan mirip dengan yang biner tadi. Cuma dikalikannya bukan 2 pangkat 0, tapi 16 pangkat sekian. Jadi kalau saya punya misalnya F, A, Siva nggak ada ya. Karena I itu nggak dikenal di sini. Kalau FAA, walaupun ini bukan klub sepak bola sih, bukan organisasi sepak bola. FAA, heksadesimal, maka desimalnya gimana? Kita dari belakang, A dikalikan berapa? 16 pangkat 0 ditambah A. Bu, kok A sih? Ya, dan nanti kita ubah habis. 16 pangkat 1 ditambah F dikalikan dengan 16 pangkat 2. Nah, kita turunkan ke desimal semuanya. F itu adalah 15 kali 16 kuadrat tadi sudah kalian hitung, 256. Ditambah 10 kali 10 kali akan 10 ya, kali 16 ditambah 10 kali 1. Oke, maka kita jumlah hasilnya adalah 10 ditambah 160 ditambah berapa itu? 15 kali 256 berapa? 3840, Bu. 3.840. Betul, Bu. Nah, ini kalau dijumlahkan 0, 1, nyimpen 1, 0, nyimpen 1, 4010. Oke ya, itu cara jurus 4 ya. Jurus 4 yaitu mengkonversi dari heksa ke desimal. Berikutnya ada satu jurus lagi. 2 jurus lagi. 1 jurus lagi. Bukan deh, 2 ya. Kok merah sih? Siapa kelihatan banget apa ya enaknya? Biru deh. Jurus ke-6, kelima deh. Bagaimana dari biner ke heksa dan bagaimana dari heksa ke biner. Ya, itu jurus yang mau kita coba. Dari biner ke heksa dan dari heksa ke biner. Ada triknya. Daripada kamu melewati desimal, boleh juga sih, Bu, saya mau ke desimal aja, nanti balik ke sini. Bisa juga.
Tapi kita coba pelajari bagaimana cara cepatnya, karena memang diadakannya bilangan heksadesimal itu adalah supaya ketika kita mengkonversi ke biner itu cepat. Nggak perlu bantuan bilangan desimal. Jadi komputer itu kalau disuruh berpikir desimal, harus menggunakan operator aritmatika yang panjang. Tapi kalau mengkonversi string heksa ke biner, itu komputer akan relatif mudah. Gitu ya. Jadi kita bicara yang jurus warna biru. Oke. Bagaimana dari bilangan biner ke heksa? Ya, biner ke heksa. Caranya adalah kalau saya punya untayan biner 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0, kemudian ada 1 1 misalnya. Maka caranya adalah dipotong menjadi 4 bit dari kanan. Ya. Jadi dari kanan kita akan potong per 4 bit. Saya pakai warna hijau untuk memotongnya. 4 bit, 4 bit, 4 bit, sisa 2 bit. Oke. Terus kemudian setiap 4 bit kita konversi ke desimal dulu baru ke heksa. 0011 itu bilangan desimalnya adalah 3. Ya, nanti kamu bisa dikotret sendiri. Karena ini pasti kalau 4 bit itu maksimal kan 16 ya. 1111 itu 16. 0110 ini 2 ditambah 4, ini 6. 1111 itu kalau didesimalkan jadinya 15. Ya, berarti ini desimal. Desimal dulu. Dari biner dipotong 4 bit, kemudian didesimalkan. Potongnya dari kanan, ingat. Kemudian didesimalkan, 10 desimalnya 2. Nah, berarti bentuk heksanya adalah 2 F 6 3. Ya, itu adalah bentuk heksadesimal dari bilangan string biner yang di atas. Oke. Nah, ini jurus nomor 5. Nanti dipelajari, dibuktikan dengan PR ya. Sekarang jurus nomor 6. Sebaliknya dari heksa ke biner. Nah, caranya adalah tiap bit, tiap digit heksa diubah menjadi 4 bit biner. Oke, dari LSP ya. Caranya adalah dari LSP supaya susunannya tepat. Misalnya, saya punya bilangan seperti ini. 8, kemudian F, 3, lalu 1. Heksadesimal, pengen dibuat biner. Maka nanti kita akan menghasilkan biner sebanyak 16 bit. Karena setiap satu digit heksa diubah ke bilangan biner. 4 bit, gitu ya, bilangan binernya 4 bit. Ini akan menjadi, ingat, 1 itu kan bilangan binernya cukup 1, Bu. Tapi karena 4 harus jadi 001. 3 sebenarnya cukup dengan 11, tapi karena butuh 4 maka kita harus tulis nolnya di depan. 0011. F kebetulan semuanya 1. Ya, ini yang 3. Ini yang F. 8 itu bilangan biner 4 bitnya adalah 1 0 0.
Nah, gitu. Jadi setiap satu digit heksa akan menjadi 4 bit biner. Saya ulang lagi, bukan diulang. Contoh yang lain. Nanti yang akan agak berbeda gitu ya maksudnya kasusnya. Bagaimana kalau satunya di paling depan? Misalnya 1 B A misalnya ya. Salah, jangan 1 BA deh. 1 B1. Tuh, satunya sama persis di depan dan di belakang, tapi nanti perlakuannya agak berbeda. Ya, 1 B1. Satu yang paling depan, yang paling LSB akan kita ubah menjadi 0, 0, 0, 1. Yang tengah B itu berarti A itu 10, B itu 11. Ya, 11 itu berarti, nah ini kalau sudah terbiasa kamu akan terampil. Oke, ini adalah 11, 8 ditambah 3 ya. Kemudian yang ini 1. Harusnya sama dong dengan yang depan. 0, 0, 0, 1. Utuhnya begini. Tetapi karena 0 di paling depan itu tidak bermakna, maka bisa kita coret. Bisa kita coret yang ini. Sehingga hasilnya hanya 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Karena yang 3 bitnya di depan itu bisa dicoret. Tapi kalau 0-nya ada di tengah, nggak boleh dicoret. Gitu ya. Oke. Baik, jadi 6 jurus sudah kita pelajari. Boleh di stop share screen-nya. Ini semua ada rekamannya karena tadi kita rekam ya. Nanti saya akan share rekamannya. Galang, boleh di stop. Oke. Tugas kalian adalah ini ya. Nah, ini latihan merepresentasikan ini bilangan pecahannya berapa? Bilangan desimalnya berapa? Ingat kalau pecahan di belakang titik maka dikalikannya adalah seper, setengah, 1/4, 1/8, 1/16 gitu ya. Jadi kebalikannya 1/min itu kalau setelah titik terus belakang koma. Dikerjakan halaman ini ada latihan, 1 latihan. Kedua latihannya adalah mana ya latihan? Nah, ini ada 2 soal. AD1 sama 3A65. Berarti sudah ada. Nah, tadi soal yang di sana. Ya, ini ada 3 soal. 3 soal ditambah 2 soal. Ditambah. Oh, ini udah ada jawabannya. AD1 ya. Tadi sebelumnya berapa sih? Oke, yang AD1 sudah berarti yang 3A6 A5 yang belum. Berarti 4 soal. Nah, banyak ini masih 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Jadi yang hitungannya ada 8. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang kode ASCII, yaitu memetakan dari bilangan biner ke alfanumerik, ke huruf ya. Jadi misalnya ini, huruf A besar itu kode kode desimalnya 65, kode binernya sekian. Heksanya 0x41 gitu ya. Ini kode oktalnya. Ini kode binernya. Misalnya nama saya Ririn. Oke, maka kalau mau saya tulis dengan menggunakan kode biner, saya akan cari huruf R besar. Oke, R besar atau binernya adalah 101000010. Itu
R. Kemudian saya cari I. Ini I besar. Atau I-nya mau kecil, berarti yang ini. Gitu ya. Heksanya kamu tinggal cari. Ini 69. Heksa. X69, gitu cara menyebutnya. 0x69 itu berarti heksa. Ini 105 adalah dekode desimalnya. Jadi kamu lihat sekarang, saksikan bahwa huruf alfanumerik A, B, C, D, E, F itu pada dasarnya di komputer disimbolkan dengan desimal, dengan angka. Nanti angka akan dikonversi ke gambar titik-titik ini ya. ASCII ini gambarnya huruf A itu kayak gini, itu adalah sebenarnya gambar. Tapi representasi internalnya sebenarnya adalah bilangan biner untuk huruf. Nah, tugasnya adalah menuliskan I love you dengan kode ASCII sama nama kamu sendiri ya. Atau nama pacarmu juga boleh deh. Kalau kamu udah punya pacar ya. Cie Kalau Hendra. Kalau yang belum pakai nama sendiri aja. I love you Ririn Dwi Agustin. Menggunakan bilangan biner dan bilangan heksa. Ya, jadi saya simpulkan tugasnya adalah mengerjakan 8 soal tadi dari biner ke desimal yang ada pecahannya, kemudian dari heksa ke biner, terus dari heksa ke apalagi tadi perintahnya ada 8 soal, ditambah menuliskan I love you, nama siapa, namamu sendiri atau nama pacar kamu, dengan menggunakan bilangan biner dan bilangan heksa. Oke, tidak usah video, bentuknya PDF aja, di-upload, nanti saya buatkan kolom tugas. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti schedule saya. Mohon maaf, besok saya tidak bisa masuk ke kelas. Baik, Ibu. Terima kasih, kita akhiri ya. Terima kasih, Bu. Nanti rekam Terima kasih, Bu. Love you, Dari Bu. kami semua, Bu. kami. Wah, Dari kami iya. semua, kami sangat Gimana berterima itu? kasih. Bisa nongkrong Karena di Ibu. ya. Bu, saya belum absen, Bu. Bu belum absen. Oh ya, belum absen. Oh, absen lagi, Bu. Diulang coba, Bu. Foto-foto tuh, foto. Si Bu Sora. Aku masih screenshot. Ini sudah Asep Saiful Milah, Haji Lestio. Hadir, Bu. Mana? Asep ada? Ada, Bu. Yes, ya. Asep mana, Asep? Asep mana Asep? Asep lapar, Bu. Haji Lestio Mukti? Nggak ada. Arya Fajri Syahbana? Hadir, Bu. Mana? Arya hadir. Kamu bareng dengan siapa? Sendiri apa bareng? Sendiri, Bu. Pengguna Jomo, pengguna. Oke. Akilah? Tidak ada. Alia Khairani? Mana Alia? Itu? Yang mana? Halo? Raffi Safik? Hadir, Bu. Halo, Bu. Cek. Bentar, Raffi, coba aku lihat dulu. Raffi, mana? Hadir, Bu. Yang mana ya? Yang R ya? Kamu nggak pakai kamera ya? Itu Rudol Prasetyo. Pakai Bu ini, Bu. Berdua? Sendiri. Yang berdua sama rival itu siapa? Mana? Halo, Bu. Raise hand, coba raise hand. Bu. Bisa raise hand nggak? Ayo raise hand. Bu, Akila hadir, Bu. Akila hadir. Mana tadi Akila? Alia? Fadil Nur Jamil?
Made Surya Kartika? Sakit Made, Bu. Oh, ya nanti minggu depan diminta bawa suratnya ke saya, nanti dicek, diubah. Rizal Permana? Faza, Ariel, Airel. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rafi Hendra Pratama. Hadir, Bu. Oke. Lagi nyuci. Hah, nyuci? Nyuci Iya, piring. Bu. Lagi nyuci. Hadirnya bareng siapa, Rafi? Karet Sendiri, diangkat. Bu. Ini Raffi sendiri, Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Bu.